Shalom saudara-saudari di dalam Kristus. Hari ini Sabtu 2 Juli 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan dan membaca firman Tuhan. Bersama dengan saya, Dinda Rosari dari OMK Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Mari kita mulai renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon, bajaklah pintu tanah hati kami, supaya kami mengerti setiap firman yang akan kami renungkan pada hari ini. Dan biarlah setiap benih firman yang Kau tanamkan Tuhan pada hari ini, boleh berbuah dengan baik dan buahnya manis, sehingga boleh bermanfaat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami naikkan setiap doa kami ini hanya ke dalam nama-Mu, nama yang penuh kuat kuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan diambil dari Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita bersama-sama sudah mendengarkan satu perikop dari Injil Matius. Perikop ini berjudul hal berpuasa. Seperti yang kita tahu, kita juga punya masa untuk berpuasa, yaitu di masa Prapaskah. Tetapi selain di masa Prapaskah, kita juga bisa melakukan puasa di hari-hari yang lain. Sebenarnya untuk apa kita sebagai orang Katolik ini berpuasa? Ada 3 tujuan kenapa kita harus membiasakan diri untuk berpuasa. Yang pertama adalah dengan berpuasa kita mengalami pertobatan. Kita merenungkan, kita mati raga, tidak menikmati apa yang kita biasanya suka. Dengan hal itu kita merenungkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita mau berbalik arah menuju ke Tuhan. Kita mau mendekati Tuhan dengan kita berpuasa. Tujuan yang kedua untuk kita berpuasa adalah kita mau menyangkal diri. Contohnya adalah ketika kita mau berpantang, kita lebih suka makan, kita lebih suka jalan-jalan, atau kita lebih suka menghamburkan uang kita daripada akhirnya kita menyimpan lalu mensedekahkan kepada orang lain. Maka di dalam puasa ini kita juga menyangkal diri kita, menyangkal apa yang menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita. Bukan hal yang mudah, tetapi bukan hal yang mustahil juga untuk kita bisa lakukan. Dan yang ketiga, tujuan kita berpuasa di dalam kita sebagai orang Katolik adalah kita ikut memikul salib. Kita ikut merasakan, aduh gimana sih menahan lapar. Untuk beberapa orang menahan lapar bukan hal yang mudah. Atau mungkin juga berpantang melakukan, misalkan kalau orang setiap hari merokok, hari ini harus tidak merokok.
itu bukan hal yang mudah, menahan kebiasaan, menahan keinginan diri. Tetapi dengan itu kita ikut memikul salibnya Tuhan. Kita ikut merasakan kesengsaraan Tuhan Yesus dengan kita berpuasa. Satu yang hari ini saya mau bahas bersama dengan teman-teman OMK dan juga Bapak Ibu yang mendengarkan perenungan ini adalah tujuan yang pertama, yaitu mengalami pertobatan. Ketika kita memutuskan untuk mengalami pertobatan, artinya kita menyediakan diri untuk mempunyai hidup yang baru. Kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang mungkin dulunya merugikan kita. Misalkan nyamil di malam hari, itu tubuh kita sebenarnya tidak membutuhkannya, tetapi karena kita ego pribadi, keinginan pribadi, nafsu yang tidak tertahankan, kita susah mengendalikan diri kita. Maka kita nyamillah malam hari. Akhirnya membuat tubuh kita susah mencerna hal-hal yang seharusnya tidak perlu untuk masuk ke dalam hidup kita. Selain itu, dengan kita hidup baru, kita membuka diri akan setiap rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di ayat yang terakhir pada hari ini. Hidup baru kita itu artinya sama dengan kantong baru. Nah, kantong baru ini disediakan Tuhan untuk anggur yang baru. Artinya, ketika kita bertobat, ketika kita mau menyediakan diri untuk hidup baru, artinya kita juga sedang menyediakan diri untuk kita menerima berkat-berkat baru dari Tuhan. Karena jika berkat-berkat baru yang sudah disediakan Tuhan itu kita simpan di dalam kantong kita yang lama, yaitu hati kita yang lama, maka berkat itu hanya akan mengoyakkan hati kita saja. Kita tidak bisa menerima hal itu dengan baik, malah menghancurkan. Jadi agar terpelihara kedua-duanya, kita harus mempunyai kantong yang baru, hati yang baru untuk menerima berkat yang baru. Lalu dikemanakan kantong lama kita atau hati kita yang lama? Hati kita yang lama harus dibuang. Karena hati kita yang lama mengandung ketakutan, mengandung overthinking atau kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu. Kita mau buang setiap itu dan kita mau sediakan hal-hal yang positif. Kita setiap pikiran-pikiran positif untuk berkat-berkat yang baru yang Tuhan sudah sediakan untuk datang dalam hidup kita. Sedikit saya mau sharing ketika tahun 2021 ketika varian COVID Delta sedang tinggi-tingginya. Satu keluarga saya juga terkena COVID ini. Awalnya saya benar-benar takut. Kerjaan saya libur. Jadi saya itu benar-benar kalau bisa nggak keluar. Tetapi saat itu saya mau diwajibkan untuk antar jemput kakak saya karena dia habis operasi tangannya. Kebetulan kerja kakak saya adalah di rumah sakit. Jadi saya yang menghindarkan diri dari kerumunan, malah kayak menjemput penyakit. Setiap hari selama 2 minggu saya antar jemput kakak saya, tidak stop. Di hari terakhir saya antar jemput kakak saya, 2 hari kemudian setelah itu saya dikabari kakak saya terkena COVID. Karena saya takut, saya swab lah, berakhir negatif. Ibu saya akhirnya tinggallah di rumah kakak saya karena harus merawat anak-anaknya. Nggak sampai 1 minggu, hanya 5 hari di sana positif lah semua satu rumah. Akhirnya kakak saya kembali. Bukannya saya semakin berani, malah saya semakin takut. Gimana kalau saya dia kena COVID, gimana kalau gini, gimana kalau gitu, dan segala ketakutan yang lain. Nah, kalau waktu itu adalah zamannya misa masih online. Hampir semua orang misa online. Saya diberkati dari Tuhan dengan saya boleh misa offline. Saya diberi kesempatan untuk bertugas di salah satu kapel di Surabaya untuk bisa mengadakan misa offline. Tetapi karena semakin tinggi, ya saya semakin takutlah misa offline itu.
Tetapi puji nama Tuhan, sampai akhirnya kasus Delta menurun, sampai kasus Omikron naik, dan sampai kasus Omikron turun lagi, dan sekarang mulai agak sedikit naik. Satu yang saya syukuri adalah saya nggak kena COVID sama sekali. Puji nama Tuhan. Hal itu bikin saya mikir, sebenarnya mungkin bisa aja saya ini kena COVID. Logikanya karena saya orang menghindari rumah sakit, saya ke rumah sakit. Orang menghindari kerumunan, saya menuju ke kerumunan. Orang tidak datang misa offline, menghindari ketemu banyak orang, saya malah harus misa offline. Kalau di logika penyakit itu bisa datang, tetapi kita nggak pernah tahu kuasa Tuhan yang seperti apa. Kuasa Tuhan terlalu besar dibandingkan dengan kapasitas otak kita masing-masing. Dia punya kuasa yang terlalu besar dan terlalu dahsyat untuk kita pikirkan. Dan saat ini ketika kondisi sudah mulai membaik di Surabaya, semuanya sudah mulai oke. Misa sudah tidak lagi pakai kupon, tidak lagi pakai tiket, tidak lagi dibatasi wilayah-wilayah mana. Mari kita kembali misa offline. Misa yang dulu diadakan online hanyalah misa dalam keadaan darurat. Saat ini kita sudah bisa kembali menikmati misa offline, acara-acara offline. Kita kembali lagi ke masa-masa mungkin bisa sebelum pandemi, tetapi yang paling utama adalah kita mau sediakan hati kita untuk Tuhan boleh kembali di dalam hidup kita. Kita boleh menerima kebiasaan-kebiasaan mungkin yang baru, kebiasaan-kebiasaan dulu yang ada, itu dengan hati yang kembali terbuka. Kita nggak boleh takut-takut lagi, tetapi melainkan kita mau serahkan setiap ketakutan, kekhawatiran, ketidakmampuan kita hanya ke dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapa yang kekal, kami sungguh bersyukur atas setiap renungan yang kami dengarkan pada hari ini. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan boleh menjadi satu penguatan bagi kami. Ajarlah kami mempunyai hati yang baru, ajarlah kami mempunyai kantong yang baru, sehingga berkat-berkat-Mu, anggur-anggur-Mu yang baru juga bisa kami terima dengan baik. Kami mau Tuhan boleh semakin terpelihara di dalam Engkau. Berkat kami rasakan dan hidup baru juga kami rasakan. Ajarkan kami untuk bertobat Tuhan, melalui kesediaan diri kami berpuasa. Di dalam perintah-Mu, di dalam 5 perintah gereja, kami Engkau sarankan untuk berpantang setiap hari Jumat. Dan biarlah kami boleh sedikit demi sedikit belajar untuk menaati Engkau dengan berpuasa dan memati rakakan kami, agar kami semakin dekat Engkau, semakin kami boleh berjalan bersama-Mu. Ini kami dan kami serahkan setiap diri kami, kehidupan kami, hanya di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.